نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Alhamdulillah atas karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Malam ini adalah malam pertama yang sekaligus daerah yang pertama, yakni malam 10 hari pertama, yaitu rahmat, daerah rahmat, putaran rahmat. Nanti yang kedua maghfirah, yang ketiga minan atau dibebaskan dari api neraka. Namun yang terpenting sebagaimana Nabi disampaikan bolak-balik, sebagaimana kita juga mendengar dari para guru dan para habaib semuanya, bahwa untuk malam ini perlu diperhatikan. Artinya banyak sekali para habaib, para guru yang menyampaikan warning bahwa jangan remehkan malam pertama, jangan sia-siakan malam pertama. Kenapa? Karena malam pertama bulan suci Ramadan itu Allah mengarahkan pandangannya kepada semua umat, menatap semua umat dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, di mana siapapun yang mendapat tatapan Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan pertama ini, maka Allah langsung berjanji bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut selama-lamanya. Makanya di sini para guru berpesan, malam pertama ini maka perbanyaklah kegiatan-kegiatan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada istilahnya waktu yang terbuang sia-sia. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Jangan sampai kita tidak mendapatkan tatapan Allah, tatapan rahmat, tatapan kasih sayang Allah di malam pertama ini. Jadi seandainya kita tidak bisa mempergunakan atau memanfaatkan malam ini dengan maksimal, minimal kita tidak usah online yang tidak penting. Minimal kita tidak usah online yang tidak penting. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nazarah di malam ini, sehingga kita semua dibebaskan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kemudian setelah kita mendapatkan nazarah, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan atau melakukan ibadah puasa dengan baik, dengan segala amal ibadah yang ada di bulan Ramadan. Maka di sini kita perlu introspeksi bahwa di Ramadan sebelumnya kita terlalu banyak menyia-nyiakan waktu, kita puasanya berantakan, amal ibadahnya juga yang ada di dalam puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah kita juga nggak memperhatikan. Kita Qur'annya berapa kali khatam, maka diusahakan untuk Ramadan ini ditambah. Kita jadikan Ramadan ini adalah
Ramadan yang terbaik. Dan untuk bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik, maka kita harus beranggapan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita jumpai. Jadi jangan terbawa angan-angan, usiaku masih segini, tahun depan mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan lagi, maka itu adalah hayalan orang-orang yang bodoh. Adapun kalau tahun depan masih dipertemukan lagi, itu berarti rahmat lagi, rezeki lagi, seperti itu, karunia lagi dari Allah. Sekarang jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Nah, ketika kita dalam sendiri di keluarga atau apalagi di Ramadan ini, di mana kita dihadapkan dengan persoalan serius, di mana ada istilah PSBB. Ya, apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar, apapun istilahnya, walhasil masjid dibatasi untuk ibadah, mushola semua dibatasi untuk ibadah, bahkan tarawih juga dibatasi, tadarus pun dibatasi semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita nanti akan tahu hikmahnya juga pasti ada. Apa ini pembodohan, apa ini, wallahu a'lam. Yang jelas memang mungkin sudah saatnya seperti ini kita diatur. Dengan lantaran sebuah kejadian, ibadah kita diatur, gerak-gerik kita diatur, bahkan pergerakan kita, sosial kita diatur. Mudah-mudahan ada hikmah yang besar, ada hikmah yang manfaatnya kembali untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan menjalani ibadah puasa dan segala amal ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, dipertemukan dengan Lailatul Qadar termasuk, dan juga kita bisa berlebaran Id sehingga kita bisa kembali lagi suci sebagaimana pertama kali dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kajian malam ini berarti setiap malam ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, yang kemungkinan berarti kalau sampai tanggal 27 itu berarti ada 14 hari kalau nggak salah ya, 14 hari. Maka akan dibagi dua untuk kitab Turuqus Syaitan fi Idlalil Insan, itu pertama, berarti 7 hari pertama. Kemudian 7 hari kedua Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti kedua-duanya dan bisa mengambil manfaat dari kedua kitab tersebut, dan juga mendapatkan sir dari para pengarangnya, dari sanad yang sampai ke abine ke kita semua ngaji. Walhasil, seandainya kita tidak bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang khusus, maka jadikanlah taklim ini sebagai pengisi kegiatan, di mana taklim itu adalah merupakan satu hal yang paling utama dibanding dengan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwari wa asrarihi wa yumitana bimadadihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memuji kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan juga memohon ampunan hanya kepada Allah. Jadi tidak ada puji kecuali milik Allah. Jadi pujian sesama makhluk pun milik Allah, pujian makhluk kepada makhluk pun milik Allah. Jadi semua itu milik Allah. Jadi kita antar teman saling memuji, itu pun pujiannya adalah milik Allah. Sesungguhnya itu semuanya milik Allah. Kemudian wa nasta'inu, kita pun memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kalaupun kita biasa saling menolong antar teman, itu hanya wasilah. Pada hakikatnya pertolongan itu semuanya adalah
Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya, kalaupun ada pertolongan yang dari makhluk itu hanya lantaran saja. Jadi hakikatnya pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang seperti itu. Karena dalam kehidupan sosial memang ada istilah tolong menolong, dan itu selama dalam ketakwaan itu pun termasuk dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Demikian juga ampunan segala dosa yang mampu memberikan ampunan hanya Allah. Kita meminta ampunan juga hanya kepada Allah, tidak bisa kepada yang lain. Walaupun kalau hak-hak adami itu tetap harus ketemu secara langsung. Ya, kita dengan manusianya, kita dengan teman kita, dengan yang punya hak-hak adami harus secara langsung. Tapi tetap semuanya itu adalah milik Allah. Ampunan itu mutlak milik Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kemudian kita berlindung, mohon kepada Allah supaya memberikan perlindungan hanya kepada Allah juga. Perlindungan pun hanya kepada Allah. Dari apa? Min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita masing-masing. Dari kejelekan diri kita masing-masing. Kok bisa seperti itu? Iya, karena diri kita itu ya nafsunya banyak berbuat kejelekan, seperti itu. Akalnya kadang-kadang dikalahkan, hatinya kadang-kadang dikalahkan, pikirannya yang jernih dikalahkan oleh nafsu. Makanya minta kepada Allah supaya nafsu ammarah kita dijauhkan, selalu bisa dikalahkan dengan akal sehat kita, hati yang bening. Terus wa min sayyiati a'malina, dan juga dari jelek-jeleknya perbuatan kita, amal kita. Mayyahdillahu fala mudhillalah. Memang pada hakikatnya ya tetap saja barang siapa orang yang mendapat petunjuk Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Siapapun yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak akan bisa ada yang menyesatkan. Makanya guru-guru kita itu dalam sholat itu sebetulnya kalau kita perhatikan, kalau kita perhatian itu sudah doanya itu ada dimuat semua di sana. Apalagi kalau kita pakainya Khulasatul Madad An-Nabawi ya, yang disusun oleh guru besar, guru mulia kita punya ya, Habibuna ya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh bin Syekh Bakar bin Salim. Itu komplit itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya liman adlalta wala mubaddila lima hakamta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal. Itu semuanya sudah. Apa yang akan diberi Allah kepada seseorang, maka siapapun tidak ada yang bisa menyegah. Iya. Kalau orang itu belum saatnya menerima pemberian dari Allah, maka siapapun tidak akan bisa memberi. Iya, demikian juga orang yang sudah dikehendaki sesat oleh Allah, siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk. Orang yang dikasih petunjuk, siapapun tidak akan bisa menyesatkan. Seperti itu, kabeh itu, semuanya seperti itu. Nah, kadang-kadang orang bodoh itu seperti ini. Kayak gue berarti menang baik. Kalau gitu kan berarti sudah ada takdirnya masing-masing, kita diam. Jawabannya Rasulullah gimana? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Dilalah. Jadi wong kuwi diparingi dilalah kabeh. Diparingi dilalah kabeh. Angger wong pan dikersakaken apik dening Gusti Allah, dilalah dolane ya karo wong apik. Sing ditekani majelis apik, majelis ilmu. Kuwi dilalah, gitu dilalah. Ya. Jadi kullun muyassarun lima khuliqalah itu adalah jawaban ya. Kemudian wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka tidak akan bisa yang ngasih petunjuk. Ibaratnya sudah dinas, sudah ditakdir ke wong dolal. Orang ini sesat.
Maka sakratul maut ente di kuping bacain sekeras-kerasnya la ilaha illallah, orang krungu. Udah? Orang krungu. Tapi tetap yang namanya talqin itu tetap sunnah, apalagi kalau orang-orang dekat. Tapi mohon maaf di sini kita kadang-kadang salah. Ini penting. Ketika menghadapi ajal atau sakrul maut itu orang itu malah kadang-kadang ya nangis, yang kenal nawake dewek. Wong anake wis dikenal wit biyen. Ki nyong pulan Pak, nyong fulan Pak, nyong ki. Itu sebetulnya itu sudah tidak ada gunanya, sudah nggak ada gunanya, ya. Bahkan yang talqin supaya bisa nyebut la ilaha illallah pun orangnya harus pilihan. Kalau bisa bukan dari keluarga, tapi dari orang yang soleh, ya gitu. Sebab dari keluarga aku ganggu dok. Jadi pas la ilaha illallah, setan ngomong aja ngandel. Kui lagi ndungak, nak ente cepet mati ndak oleh waris. Ya, iya. Lah terus lagi orang lagi sekarat itu, orang-orang yang sudah mendahului itu semuanya didatangkan. Entah itu pak gedenya, entah itu pamannya, itu kabeh kue didadekna alat setan supaya orang itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa terus kepada Allah supaya mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Allahumma amin. Jadi sekali lagi, orang yang dikehendaki sesat maka tidak akan bisa yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah. Tidak ada yang dapat menyekutui Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Qala al-muallif rahimahullah taala wa ba'du ayyuhal ikhwan. Setelah muqaddimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengarkan. Fa inna adawata syaitan lil insan mustahkimatun. Bahwa sesungguhnya permusuhan syaitan terhadap manusia itu bukan kaleng-kaleng. Artinya apa? Sifat permusuhan setan terhadap manusia, nganggep setan maring manusia itu musuh, itu betul-betul nyata, benar-benar nyata. Ini perlu diingat. Kadang-kadang ya kita itu orang gelem dimusuhi tapi dadi bala. Jadi balane setan. Padahal setan itu musuhine maring manusia, apalagi wong-wong sing ahli ibadah itu nyata sudah. Bahkan bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Sejak kapan? Sejak iblis sebagai mbahnya setan itu dikeluarkan dari surga. Mulai sejak itu maka terus, ya Allah kasih aku waktu sampai hari kiamat. Allah kasih kesempatan memang, ya wes kon orang anak sing mati tak main kesempatan sampai dinak ya kiamat. Mulanya setan lah kasih mati langkah sing taman, tapi manake terusan seperti itu sejak dulu. Itu sifat permusuhannya, ya. Iya lah, setelah dikasih kesempatan wala ughwiyannahum, aku akan sesatkan anak Adam. Bahkan pertama kali ya Nabi Adam pun tergoda. Ya nanti insya Allah ada keterangannya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa sikap permusuhan syaitan terhadap kita itu nyata, jangan dianggap remeh. Itu cuma memang permusuhan setan terhadap kita itu ya iya apalagi kayak kita ini yang masih ringan-ringan, yang masih remeh-remeh, wis gampangane ya gitulah ya. Iya, itu dicak bareng malah, dicak dolan
dijak dolan bareng. Jadi tidak perlu strategi atau metode yang berat gampang wis ana metikan ya dijak metikan. Kita nunut iya kita apa di Guci ada tontonan kita ke sana bareng. Gue bareng asli. Yuk. Jadi cukup dengan kata-kata yuhnya kita itu ikut. Yuk mari Pak yuk gitu. Yuk mari Batu Raden, yuk udah. Jadi dianggap teman cilikan kabeh. Ya. Cilikan kabeh seperti itu. Nah, makanya di sini itu nanti ada. Jadi lembaga atau dewan persetanan itu ada stafnya masing-masing. Ada stafnya masing-masing. Sing goda kiai ya berarti setane. Sing goda ustad ya setane. Sing goda pedagang ya setane. Sama. Wis jadi anak kowe kabeh. Jadi umpamane ada laporan, ternyata kayak wangel temen dasar ente, wis nyontak maju, gue wis. Jadi sudah ada staf-stafnya masing-masing. Jadi jangan dianggap remeh di sini ya. Ya, fa inna adawata syaitan lil insan mustahkimatun. Terus wal harbu bainahuma zahiratun wadhi'ah. Kemudian perang di antara kita dengan setan itu pun sudah perangnya adalah perang yang sudah sangat lama. Perang yang sudah sangat lama gitu. Jadi misal mohon maaf. Kita tidak sengaja kita bukannya nggak sengaja. Sebetulnya makanya guru selalu memberikan pesan itu. Ini antara lain. Ini adalah senjata yang sangat ampuh. Ini sekali pakai siwak kayak gini. Kue setan ngeplaki apa? Iya ngeplaki sirahe dewek apa? Ini loh debu-debu di sawur-sawuran nang sirahe. Kalau bahasa gerobok wah sampai iya ini. Ini bahkan sampai peperangan pun akhirnya bisa dimenangkan ya. Dimenangkan karena apa? Iya, karena prajuritnya tidak diganggu setan karena ada ini. Coba. Iya, berarti kita itu memerangi, cuma kita nggak tahu. Wudu setiap saat itu berarti merangi. Pan mangan Bismillah, wah setan yang melayu menturik nemun, ya. Iya, jadi sunnah itu kita lakukan, itu semuanya adalah merupakan senjata yang secara otomatis ngusir setan. Tapi yang namanya setan itu dikalahkan dengan cara apapun, maka strateginya masih punya. Masih banyak. Kenapa? Karena setan belajarnya awit zamannya mulai dikeluarkan dari surga itu hanya satu yang dipelajari. Apa? Menyesatkan manusia. Jadi pelajarannya setan gue cuma satu. Pelajaran cuma satu sudah dari ribuan tahun. Makanya caranya pun lebih dari 1000 cara. Gitu. Siwak wis kari kaya tuku maning itu antara lain. Ya makanya ini disak terus. Tasbih disak terus. Iya ini masya Allah ada apa hadisnya. Ada hadisnya orang bawa tasbih terus dengan niat untuk zikir walaupun kenyataannya cuma ada di dalam saku tidak buat dipakai zikir, maka selama ada di dalam saku orang tersebut mendapatkan pahalanya zikir dapat terus. Iya. Jadi cara setan orang gua apa-apa tapi maring dibae enggak wah. Iya, semakin kita dapat pahala banyak sunnah itu maka setan semakin terkanvaskan semakin tapi setan tidak pernah kalah. Jadi maksudnya kalah tapi tidak pernah mengakui kalah. Adapun pada saat itu kalah maka menyusun lagi strategi dan ambil metode lagi belajar maning karo senior engko dong wis ora bisa senior sing maju ya gitu. Nah, ini maksudnya fa inna adawata syaitan lil insani mustahkimatun wal harbu bainahuma zahiratun wadhihah. Jadi kita itu dengan setan itu ada peperangan. Jadi jangan anggap ya. Jadi
kebanyakan kekalahan kita itu ya itu biasanya kalau bulan puasa ya habis sahur itu banyakan kalah kita ya. Iya nunggu subuh jebule udah kayak gitu subuh ya ketinggalan. Jadi tengeri gampang ustaz gampang ngobar sahur. Gampang. Biarin sekarang taklim biarin aja tapi nanti habis subuh. Jadi seperti itu. Kalah di satu pertempuran maka tidak akan kalah di pertempuran yang lain ya gitu. 24 jam diintai terus ya, azan orosah rungokna wis online bae wis ya, gitu. Itu perangnya kita berarti azan HP mandek kayak gitu. Kayak gitu kok setan jengkel pol. Iya, untungnya tidak bisa saling pukul. Seandainya bisa saling pukul, imam dijotosi terus. Masya Allah. Lah terus wahadabu syaitan ayyughwiya bani Adam jami'an hatta yakunu ma'hu fi jahannam. Lah sedangkan targetnya apa? Helm karo maskernya nang box sensor. Wa hadafu syaitan ayyuhu ya bani Adam jami'an hatta yakunu ma'hu fi jahannam. Lah sedangkan targetnya syaitan itu adalah menjerumuskan keturunan anak Adam ya seluruhnya. Jadi targetnya gue pokoknya keturunan anak Adam, anak keturunan Adam itu kabeh kudu bisa dijerumusna. Hasilnya itu berapa itu wallahu a'lam bishawab, tapi tujuannya karena dendam wis nang surga ditukakan, itu tujuannya adalah semua keturunan anak Adam itu harus terjerumus, harus sesat. Tujuannya apa? Hatta yakunu ma'hu fi jahannam, biar ya yang di neraka jahanam itu bukan dia sendiri iblis setan dan keluarganya, tapi juga ditemani anak Adam ya, kita ini anak Adam iya. Kaila yakuna wahdahu hunak, biar setan itu tidak sendirian di sana, cuma dengan keluarganya, cuma dengan kroni-kroni dan sahabat-sahabatnya, tapi kepengen supaya anak Adam juga menemani di neraka. Walidzalika, ini yang penting. Walidzalika kana minal wajib ala kulli muslimin ay ya'rifa asalib syaitan liyahdharaha wa madakhilahu liyatajannabaha wa turuqahu liyabta'ida anha. Nah maka dari itu yang wajib bagi kita semua orang-orang muslim ya, individunya orang muslim itu mengetahui strateginya, caranya, metodenya, siasatnya syaitan ya, supaya bisa menghindar, supaya bisa menjauh, supaya tidak mudah terkena tipu dayanya. Itu paham ya? Jadi ayo ikhwan, yang wajib bagi setiap muslim, individu muslim itu harus mengetahui strategi, siasat, metode, cara yang digunakan oleh setan, dan juga harus mengetahui dari mana masuknya, jalan yang dilewatinya, itu harus tahu. Ya, waqad waddahtu dzalika kullahu bifadlillah wa taufiqihi fi kitabi wiqayatul insan minal jinni wasyaitan. Cuma penjelasan semua itu dijelaskan secara panjang lebar, secara detail ya,
dengan anugerah Allah dan pertolongan Allah itu ada di kitab Wiqayatul Insan, yakni tameng atau perisainya manusia daripada serangan jin dan syaitan. Itu ada kitabnya sendiri, jadi lain di Turqus Syaitan. Di sini berarti yang akan dibahas adalah strateginya atau cara-caranya khusus jalan-jalannya setan menjerumuskan manusia, seperti itu. Nah nanti kapan ada waktunya nanti diteruskan kitab satunya, Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi anwari wa sarahi midana bi madadi fi daraini amin ya rabbal alamin. Walakinni afradtu turuqal idlal wa asalib asy-syaitan fil ighwa fi tilka risalah lamma wajadtuha qad ammat bihal balwa wa jahilaha katsirun minan nas. Cuma tetapi dalam hal ini kata mu'allif Syekh Wahid Bali itu mengatakan, aku khususkan, aku pisahkan, aku spesialkan kitab ini adalah cara-cara atau jalannya syaitan menjerumuskan manusia dan juga strateginya dalam rangka menjerumuskan atau menyesatkan manusia di dalam risalah ini. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang, apalagi orang awam itu tidak banyak sekali yang tidak mengetahui. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ilanillah tabaraka wa ta'ala ayyan surana ala syaitan wa alla yaj'ala lahu alaina sultanan wala ila qulubina sabila. Mohon maaf ya karena walaupun tetap bisa kebaca karena biasa pakai kacamata ya tetap kudu ngeja ya. Dengan harapan dengan meminta kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua dapat mengalahkan syaitan. Ya, kalau tidak bisa mengalahkan berarti kalah sama Roma Irama. Setan pasti kalah. Itu. Iya, entah kalau enggak sekiranya ini nanti enggak bisa dipaham, tanya saja sama Roma. Itu caranya bagaimana biar supaya bisa mengalahkan syaitan. Wa alla yaj'ala lahu 'ailana sultanan. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan jalan supaya syaitan bisa menguasai kita. Wala ila qulubina sabila, dan tidak ada syaitan yang bisa menembus hati kita. Kama asallu subhanahu wa ta'ala ayyahfazana bihifdzih. Sebagaimana kita semua mohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita dengan penjagaan Allah yang kita semua tidak mengetahui secara persisnya. Wayaklauna biri ayatih, dan mudah-mudahan ya Allah ia memberikan penjagaan sama. Terus wayufiqana likashfi mukhattatat syaitan, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita supaya bisa membuka agenda-agendanya syaitan. Jadi syaitan itu sudah punya agenda. Ya, jadi punya agenda. Seseorang itu diketahui kelemahannya, dicatat. Oh, sini paling ini ya sholat maghrib kayang, sholat isya kadang-kadang berapa wis kue dilos. Biar itu dilos ya, enggak suwe-suwe, yang penting subuh aja sampai tangi. Yang penting subuh jangan sampai bangun pun bangunnya udah siang, biar ndak melakukan qada. Tangi rungsange jam pira ya, khawatir terlambat absen. Ya boleh. Ya. Jadi dilupakan sama sekali, dilupakan. Jadi tangi itu ndak ada perasaan di Allah yang subuh kawanan, ndak ada. Itu memang setan seperti itu. Harus diringali, harus keliwat ya wis. Wis keliwat ya. Wis. Iya, jadi kalau yang punya kebiasaan seperti ini maka fahamilah bahwa di situ setan itu sudah menanti ente bangun dan akan makasih ya wis ya. Makasih. Ente hebat ya gitu. Iya.
Seperti itu. Jadi kita harus tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan pengetahuan kita ini nih, kasfi mukhattatis syaitan, memberikan apa catatan-catatan syaitan. Puji dicatat terus ya, dicatat terus. Jadi masing-masing kita itu ada yang penunggunya, ada yang nyata. Nah, sebetulnya kita yang perlu diperhatikan itu adalah catatan raqib atid. Iya. Mestinya sih diperhatikan. Artinya apa? Supaya raqib atid itu catatnya bagus terus kan seperti itu. Ya, tapi malah justru raqib atid pulpene nggantung bae sing nyatati setan. Nah, setan wis garing ngeprek nyong bae. Nih tinggal kerpek catatan saya saja deh gitu. Jadi setannya aduh akhirnya pusing ya. Masya Allah, ini penting ini. Jadi malam ini kita mulai menyatakan perang dengan syaitan. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan. Allahumma amin ya Allah. Wa ai apa kowe? Wa ai jannaba yujannibu wa ayyu jannabana wa jannaba yujannibu wa ayyu jannibana ya al-wuqa'a fiha lahu ala kulli syai'in innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ini sebetulnya agendanya sudah sampai sekali baca itu karena untuk 7 hari itu sampai halaman berapa, cuma ini karena kendala kacamata jadi mohon maaf ya, mungkin mukadimah saja dulu. Doakan besok kacamatanya ketinggalan lagi. Iya berarti tadi kalah ya kesusu. Kongkon kesusu ini. Iya, jadi berarti tadi sudah ngegas, sudah motor itu puas. Dipuas kacamatanya ketinggalan. Tapi kan tetap anjung mana dikindili asem tetap ngaji jai. Kan berarti kalah Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua terjatuh daripada perangkap di dalam perangkapnya setan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu dalam segala hal apapun, apalagi hanya mengurusi setan-setan itu ya. Wabil ijabati jadir, dan Allah itu lebih pantas untuk memberikan ijabah dengan doa kita semua. Yang penting doanya juga terus ya gitu. Tanpa doa kepada Allah ya sulit ya. Jadi kita ini sebetulnya dianggap remeh, musuh kecil semua dari setan, karena kita banyak sekali kelemahan yang belum kita kelemahan yang sudah dicatat di setan ditekan terus ya. Wis salat terus tapi kuroe wis endah wis salate wis dilos disit bae wis penting kuroe terus sing penting rasanine terus. Itu dari semuanya, di semua lini kehidupan itu setan selalu melibatkan diri gitu. Selalu melibatkan diri karena tujuannya satu, kita itu supaya ikut bersama mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Al-khibratul madidah wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها خبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم
بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك أنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شوبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسم فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل بسن أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.